Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi yang saya hormati ketua kami kepada Partai Rahmat beserta seluruh peserta kegiatan pelatihan kepemimpinan dari kami yang rasanya ini bukan yang pertama, sudah beberapa kali saya hadir di forum yang seperti ini. Betul tadi seperti disampaikan, sebetulnya agak dilematis gitu kan. Di satu sisi ada tugas dari partai yang harus hadir, tetapi saya janji sudah tadi itu dan saya putuskan untuk hadir di sini karena saya selalu merasa bahwa momentum-momentum sharing informasi, sharing motivasi, sharing inspirasi ini selalu penting. Namun menjelang memasuki gedung ini saya dikontak lagi oleh ketua umum saya bahwa tetap harus ke Jakarta. Jadi saya akan balik lagi ke Jakarta sebentar lagi. Tetapi sebelumnya dengan musbidah saya harus siap untuk melihat tempat-tempat maksiat yang katanya masih beroperasi. Ya begitulah wali kota. Kadang-kadang saya berpikir kenapa orang banyak sekali yang berebut menjadi wali kota bupati, mereka nggak tahu betapa ribetnya di posisi ini. Teman-teman sekalian, saya menyukai aktivitas organisasi mulai dari umur saya sangat muda sekali, sejak SMP kelas 2. Berapa umur SMP kelas 2 itu? 12, 13, 14 tahun berapa. Sejak itu saya masuk berkecimpung di berbagai macam organisasi. Dari mulai SMP itu pemalu sekali, saya nggak berani berbicara, jangankan berbicara di depan publik, berbicara berdua dengan orang pun saya nggak terlalu nyaman, sangat pemalu. Tapi kemudian proses itu panjang sekali, sehingga lama-lama terbiasa. Nah, puluhan tahun aktif di organisasi saja, menyandang gelar doktor ilmu politik dengan pengalaman cukup banyak berinteraksi di mana-mana. Ketika menjalankan tugas sebagai wali kota, saya merasa sekali masih banyak kekurangan, masih banyak jam terbang yang perlu ditambah, masih banyak ilmu yang perlu diasah. Teori boleh saja ngotot, tetapi saya makin yakin gelar doktor itu tak terlalu terpakai ketika menjadi pemimpin. Karena ini dunia yang sangat kompleks. Jadi bisa dibayangkan orang yang cukup panjang jam terbang di organisasi saja, banyak yang harus terus ditambah di dalamnya. Apalagi orang-orang yang nggak pernah terjun di organisasi. Kepada teman-teman artis yang mau nyalon bupati wali kota, akhir-akhir ini selalu saya sampaikan nasihat yang berbeda. Kalau dulu ketika menjadi konsultan politik, saya dorong mereka, ayo coba terjun, coba aja, fight, yang penting niat baik. Tapi hari ini saya harus sampaikan kepada teman-teman semua, niat baik saja nggak cukup, tidak cukup sama sekali niat baik. Sejarah dunia, sejarah negara kita mencatat orang-orang baik yang terpental dari politik begitu cepat, orang-orang baik yang kemudian gagal menjalankan tugas atau menggunakan janji. Di Indonesia banyak sekali orang-orang yang niatnya lurus,
tetapi kemudian terpinggirkan justru oleh orang-orang yang niatnya tidak lulus. Orang-orang yang hanya lulus SMP, SD barangkali, atau mungkin SMA, memimpin orang-orang yang gelarnya seadil-adil. The uncompetence lead to competence. Orang-orang yang tidak memiliki kompetensi memimpin orang-orang yang punya kompetensi. Mending kalau hanya tidak punya kompetensi. Kalau tidak punya nurani bagaimana? Minus nurani, minus kompetensi, memimpin orang-orang yang punya kompetensi dan punya nurani. Isu negara-negara di Amerika Latin, di Afrika misalnya, muaranya adalah persoalan seperti itu. Orang-orang yang memiliki kompetensi dan nurani itu dikalahkan di berbagai macam panggung oleh orang-orang yang tidak memiliki nurani dan kompetensi. Jadi teman-teman sekalian, betul bahwa seni kepemimpinan bisa didapat di ruang-ruang kelas. Inspirasi bisa didapat dari narasumber dan pembicara-pembicara yang memukau misalnya. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Bung Karno saja yang jatuh bangun di dunia pergerakan luar biasa, di penjara, dibully berkali-kali, tetapi secara khasanah ilmuwan juga makomnya sudah tinggi luar biasa. Jadi beliau adalah salah satu politisi yang menurut saya paling paripurna di Republik ini, baik secara akademis maupun secara praktis. Tetapi tetap ketika menjalankan tugas sebagai presiden, sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kemudian melakukan blunder-blunder politik. Hari ini kita melihat juga jagat politik di Republik ini, dan orang-orang muda, tokoh-tokoh muda, karirnya selesai lebih cepat daripada yang diduga. Nah, karena itu saya ingin menyemangati teman-teman semua dengan mengatakan bahwa masa depan hanya dimiliki oleh orang-orang yang menyiapkan dari sekarang. The future belongs to those who prepare for it today. Itu kata Malcolm X, seorang pejuang Black Muslim di Amerika. Ya, saya kagumi bapak-bapak perjuangan. Masa depan itu disiapkan dari sekarang. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, tidak akan. Yang kedua, hanya orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda zaman, tren zaman, itu kemudian akan bisa memegang dan merangkum masa depan. Kalau kata senior saya, Profesor Amin Rais, sunatullah, keniscayaan, tanda-tanda zaman, itu harus bisa kita baca dengan baik, dengan cermat. Orang-orang yang gagal membaca tanda zaman akan salah menyiapkan diri. Zaman bergerak kemana, dia menyiapkan kemana. Dulu ketika saya memutuskan untuk menjadi dosen, menempuh ilmu politik, banyak sekali menentaukan saya. Kawan-kawan saya mengambil jurusan manajemen. Karena 98-99 itu sedang ada booming perbankan, bank di mana-mana, berlomba-lomba mengambil jurusan perbankan atau di bankers. Kata mereka, ini tanda zaman. Awal 90-an pertengahan itu bank di mana-mana bermunculan. Ada oil boom, ada kenaikan harga minyak, pendapatan bertambah, investasi, orang menyimpan uang, bank bermunculan. Saya tidak masuk perbankan, tetapi masuk di jurusan ilmu politik, diterapkan oleh banyak orang. Bahkan ibu saya almarhum bilang, aduh, nanti kamu bisa hidup gak itu jadi dosen. Tidak ada yang pernah bisa membayangkan saat itu, ketika suatu saat Republik Indonesia berubah, seorang ahli politik, dosen politik, bisa menjadi narasumber di mana-mana, bisa menghiasi layar kaca sehari 7 kali, bisa memiliki profesi dan gaji layaknya CEO terkemuka.
dan bisa kemudian memiliki pengaruh dan percaturan politik nasional. Ini yang tidak terbayangkan barangkali pada tahun 80-an dan 90-an. Jadi sekali lagi kita harus bisa membaca arahnya kemana. Tantangan bagi organisasi mahasiswa juga seperti itu. OKP, teman-teman yang kemudian sekarang berjibaku aktif di berbagai macam organisasi, ya harus melihat tanda-tanda zamannya ke arah mana. Kalau tidak, ya lewat. Saya seringkali diundang dalam acara LK, dalam acara pelatihan dan sebagainya. Dan materi yang saya sampaikan selalu sama. Lihat ini trennya ke arah mana. Saya sering menyarankan yang menjadi narsum diundang jangan melulu yang kompetensinya, yang ekspertisnya di dunia aktivisme atau politik, tetapi undang narsum lain yang bisa membukakan pikiran kita bahwa hari ini banyak sekali peluang dalam berbagai macam ilmu. Tidak harus semua dari kita menjadi politisi, menjadi akademisi, atau menjadi aktivis seumur umur. Jadi sering saya memberikan otokritik kepada kita semua. Ya, kadang-kadang kita terjebak ke dalam satu pakem. Tanpa kita sadar, dunia lain itu bergerak dengan sangat cepat sekali. Sebagai contoh, saat ini organisasi yang perkembangannya sangat besar sekali adalah organisasi-organisasi franchise. Inisiatornya, foundersnya bukan orang Indonesia, di luar negeri, tetapi kemudian berkembang dengan sangat cepat, diadopsi oleh orang-orang Indonesia, didirikan, disebarkan, dan berkembang cepat. Ada yang namanya JCI misalnya, ada yang namanya Rotary juga, dan banyak sekali. Ada juga komunitas-komunitas yang sekarang militansinya juga luar biasa. Saya selalu sampaikan saya jatuh cinta dengan komunitas-komunitas ini karena passionnya, girohnya luar biasa. Komunitas peduli Ciliwung tanpa hitungan apa-apa terjun membersihkan sampah, melakukan advokasi dan sebagainya. Militan luar biasa komunitas-komunitas ini. Dan anak-anak